Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat fillah, alhamdulillah kesempatan sore yang mulia ini Allah Jalla wa Ala kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Talabul Ilmi. Dan di sore hari ini kita masih pada kitab Fikih ASN dan Karyawan. Jemaah sekalian, di sore hari ini kita masuk pembahasan seputar penipuan ketika melamar kerja. Apa hukumnya? Kemudian apa konsekuensinya? Dalam artian gajinya lantas bagaimana? Kalau sekarang sudah tahu hukumnya, apa yang harus dia lakukan? Penulis kitab mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ada beberapa kecurangan ketika seseorang melamar kerja. Yang saya maksud kecurangan di sini adalah semua kegiatan melamar kerja yang diiringi dengan bentuk penipuan. Entah sokok menyokok, ijazah palsu, atau ijazah hasil contekan dan sebagainya misalkan. Ini termasuk penipuan. Kita sepakat bahwa penipuan dalam kondisi di luar perang termasuk perbuatan dosa dan tercela. Kalau perang boleh, ya. Berdusta terhadap musuh tidak masalah. Bahkan jangan jujur, ya, jangan jujur. Ya, karena perang. Ya. Atau seorang suami ingin menyenangkan istrinya dan sebaliknya. Pula untuk mendamaikan dua orang yang bertikai, itu tidak masalah. Tapi di luar itu jemaah tidak diperbolehkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Man ghasya falaysa minni." Siapa yang menipu, maka dia bukan bagian dariku. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Al-Imam Al-Khattabi ketika beliau menjelaskan maksud dari hadis yang mulia ini, beliau mengatakan bukan bagian dariku, maksudnya tidak berada di atas ajaranku. Jadi orang yang suka nipu, maka dia tidak berada di atas ajaran Rasulullah. Karena ajaran Rasulullah tidak mengajarkan seseorang untuk menipu, untuk dusta, tidak ada. Bahkan justru melarang, mengharamkan. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sikap tabri'ah, ya, berlepas diri terhadap perbuatan menipu. Yang ini menunjukkan bahwa tindakan menipu termasuk dosa besar. Ya, karena ketika ada suatu perbuatan dosa, Allah dan Rasulnya berlepas diri, maka ini ciri bahwasanya dosa tersebut termasuk dosa besar, atau dosa yang diancam dengan neraka, dilaknat, kemudian ada hadnya di dunia. Ini ciri dosa tersebut dosa besar. Bentuk penipuan ketika melamar kerja, ya, cukup banyak. Di antaranya, sebagian saja, dan tidak semua disebutkan. Yang pertama, menggunakan ijazah palsu. Satu perusahaan dia butuh pekerja lulusan misal S1. Ada seseorang dia ingin masuk
ya, melamar, tapi ijazahnya bukan S1, kemudian ya, pinjam ijazah temannya, di copy, ya, pokoknya di apa coba, diakal-akali ya. Kemudian untuk melamar, maka ini namanya apa? Penipuan. Namanya penipuan. Yang kedua, curang atau nyontek ketika ujian. Semester pertama nyontek, kedua nyontek, ketiga nyontek. Bahkan skripsinya dibuatkan. Nah, ini musibah jemaah. Berarti apa? S1-nya beli ya. Kemudian ternyata digunakan untuk bekerja misalkan. Ini namanya penipuan. Yang ketiga, menggunakan jasa orang lain ketika ujian. Dia yang ngerjain orang lain. Ya, apalagi pas online ya, pas pandemi ya. Semua online. Dikira dia yang ngerjain, ternyata temannya. Nah, ini penipuan, nggak boleh. Yang keempat, menggunakan nilai palsu. Ya, menggunakan nilai palsu. Dan seterusnya. Apa yang kami sebutkan di sini hanya sebagian contoh kasus. Yang bisa dipastikan masih ya, ada kasus yang lain yang belum tertulis. Mungkin masih banyak. Tetapi yang masalahnya ada dua hal yang perlu kita ketahui terkait bentuk kecurangan ketika melamar kerja. Yang pertama, terkait hukum menipu saat melamar kerja. Yang pertama, terkait hukum menipu saat melamar kerja. Bagaimana hukumnya? Ya. Makanya masalahnya dalam hal ini banyak dalil yang menunjukkan bahwa bertindak curang merupakan dosa besar. Termasuk curang ketika melamar kerja. Ya. Yang pertama, curang termasuk persaksian palsu yang merupakan dosa besar. Rasulullah beliau bersabda, "Ana unabbiukum bi akbaril kaba'ir." Salasan. Maukah kalian aku kabarkan dengan dosa besar yang paling besar? Beliau menyebutkan 3 kali. Al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wa syahadatu zur, persaksian dusta atau palsu. Ya. Atau qaulu zur, ya, atau ucapan dusta. Nah, sehingga jamaah sekalian, curang termasuk persaksian palsu. Ya, curang termasuk persaksian apa? Palsu. Yang kedua, curang akan mengantarkan ke neraka. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Wa iyyakum wal kadhiba. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa ma yazalu rajulu yakdzib wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba." Jauhilah kalian perbuatan dusta, karena dusta akan menghantarkan kepada ya, tindakan curang. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Perbuatan curang akan menghantarkan ya, kepada neraka. Wa ma yazalur rajulu. Dan terkadang ada orang yang suka berdusta dan lebih memilih berdusta hingga tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Ya. Hingga ingat jamaah, curang akan menghantarkan kepada neraka. Ya. Dan setiap perbuatan dosa yang diancam dengan neraka termasuk dosa besar. Yang ketiga, curang termasuk perbuatan ghis atau menipu yang bukan termasuk ajaran Rasulullah. Yang bukan termasuk ajaran Rasulullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kami, maksudnya umat Islam, maka dia bukan bagian dari kami. Jual beli nipu, masuk kerja nipu, semua nipu jemaah. Hanya sekedar ingin mendapatkan suap nasi, hanya ingin mendapatkan gaji yang lebih, sampai berbuat curang, nipu. Yang ditipu jemaah sama kaum muslimin.
Naudzubillah. Ya. Dan kadang-kadang kita saksikan hal seperti yang seperti pemandangan yang wajar, ya. Apalagi di instansi-instansi tertentu. Bahkan yang jujur itu yang terjadi dimusuhi, ya. Jadi pegawai-pegawai yang jujur itu yang terjadi dimusuhi. Jadi seolah-olah kecurangan, kedustaan, kejahatan itu sudah terprogram. Jadi kalau masuk lembaga tertentu kok nggak berbuat curang, tidak berbuat ya dalam artian dosa, kayaknya jarang. Nah, sehingga seolah-olah sudah program. Ya. Nanti hasilnya dibagi-bagi. Ya. Biar apa? Tidak sendirian masuk nerakanya. Ya, biar atasnya masuk neraka, bawahnya juga sama-sama bareng masuk neraka. Itu kaidahnya sama iblis, ya. Gak mau masuk neraka sendirian, acak-acak orang. Ya. Nah ini terjadi, ya. Ya, dengan buat laporan palsu, ya. Yang ujung-ujungnya nanti ya, kalau ada uang lebih dibagi kepada pegawainya. Itu tidak jadi. Dan yang diambil hartanya siapa, jemaah? Rakyat kecil yang mungkin carinya banting tulang, ya. Mereka yang kerja, ya, berdasi, ruangannya AC, ngambil dari itu, jemaah, rakyat kecil. Dan mereka tidak merasa berdosa. Nah, ini terjadi, jemaah. Bahkan mungkin sebagian sudah ya menumpuk harta kekayaan dari hasil seperti itu, jemaah. Dan membanggakan diri, itu menjadi masalah, membanggakan diri dari harta seperti itu. Waliyadzubillah. Mengingat curang termasuk dosa besar, kewajiban yang harus dilakukan para pelaku kecurangan adalah bertaubat kepada Allah, wajib. Memohon ampun dan betul-betul menyesali perbuatannya dan merasa malu untuk menunjukkan prestasi pekerjaannya. Meskipun memiliki status sosial, harusnya malu. Bukan malah membanggakan diri. Ya. Sungguh aneh ketika ada orang yang merasa bangga dengan pekerjaannya atau status sosialnya, padahal pekerjaan yang ia dapatkan saat ini diawali dengan kecurangan. Masuknya nyokong. Sekarang bangga. Nah, untuk beda cuma. Kalau dia ada keimanan pasti merasa malu. Bahkan mungkin dia mau keluar. Kalau ada keimanan. Ya. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa kita semua. Yang kedua, jemaah, konsekuensi curang ketika melamar kerja. Ada banyak konsekuensi karena pelanggaran ini. Di antaranya yang pertama, apakah dia harus resign dari pekerjaannya, keluar? Yang kedua, bagaimana dengan status gajinya? Diberikan ke anak istrinya, ternyata misalkan haram, na'udzubillah, jemaah. Sama-sama dia menghabiskan tenaga, tapi hasilnya haram. Yang ketiga, bolehkah menerima promosi jabatan? Jika kita perhatikan beberapa fatwa ulama terkait tindakan curang ketika melamar kerja, maka kita bisa menyimpulkan bahwa dalam hal ini ada dua rincian. Yang pertama, tindakan curang itu berkaitan dengan syarat utama kerja. Contoh, perusahaan A mensyaratkan ya pegawai yang lulusan S1. Berarti S1 itu syarat. Kalau ada orang masuk bukan lulusan S1 kok dia pakai jasa S1, berarti ini nggak boleh. Misalnya pihak perusahaan mensyaratkan bahwa karyawan yang diterima harus lulusan teknik komputer dan memiliki ijazah ilmu komputer karena untuk kepentingan akreditasi misalkan. Jika ada karyawan yang terima sementara dia bukan lulusan teknik komputer, sementara ijazah yang dia miliki adalah hasil membenih, maka dia harus melapor ke pihak HRD untuk diberikan keputusan apakah dipertahankan atau dirumahkan. Nah, itu nanti tergantung, ya. Berarti selama ini kalau belum lapor, gajinya tergantung, masih terkatung-katung statusnya, halal haram. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah mendapat pertanyaan tentang kasus semacam ini.
Ada orang yang ijazahnya palsu, namun dia memiliki kemampuan dalam bekerja. Apa yang harus dilakukan? Iya. Teknik jamasan top'an. Asyarikatu la ala qatalaha bil jami'ah. Fa taqsud annahu yahtud minal amali. Jadi ada pertanyaan. Tentu perusahaan tidak memiliki kaitan dengan pihak universitas. Menurut Anda, orang tersebut harus keluar dari tempat dia bekerja? Ya, itu pertanyaan. Saya menjawab, yakhruj minal amali. Atau idza kana indahu istiqdadun al-an an yaktim an yuqaddam ikhtiyar fil mawad. Atau idza kanat syarikatu la yahummuha an yakuna jami'iyyan atau ghairu jami'i fala budda an yakhtar fi tabi'atin amali. Beliau menjawab, ada beberapa pilihan. Satu, keluar dari tempat kerja. Ya udah keluar. Kan dulu masuknya apa? Nipu. Ijazahnya bukan ijazah asli. Ijazah nyontek. Keluar. Yang kedua, jika saat ini orang tersebut memiliki kesiapan, hendaklah ia mengajukan diri kepada perusahaan agar dilakukan tes ulang terkait dengan mata kuliah yang sangat berhubungan dengan dunia kerja yang dia geluti saat ini. Minta dites lagi. Yang ketiga, atau jika perusahaan tidak mempermasalahkan apakah dia sarjana ataupun bukan sarjana, maka orang tersebut hendaklah dites ulang tentu kemampuannya bekerja di bidangnya saat ini. Nah, kalau perusahaan ternyata nggak mempermasalahkan mau ijazah S1 atau tidak, nggak masalah, ya sudah dites terkait kompetensinya sekarang. Ya, dia berhak atau tidak. Ya. Jadi datangi HRD. Hum mustarituna fil wadhifati aslan an yakuna jami'iyan wa 'indahu syahadatun fil komputer. Bagaimana dengan perusahaan yang mempersyaratkan sarjana dan memiliki ijazah dalam bidang komputer untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut? Jadi kalau misalkan bagaimana kalau ternyata perusahaan itu mempersyaratkan harus ijazahnya komputer? Ya. Saya mengatakan maknahu syarta an yakuna jami'iyan wa an yakuna indahu khibratun fil komputer. Maknahu la budda an yakhudha syahadata jami'ah. Saya mengatakan jadi ada dua kriteria. Sarjana dan memiliki kemampuan di bidang komputer. Dengan kata lain, orang tersebut harus benar-benar memiliki ijazah sarjana yang asli. Idzan la budda an yakuna lahum ana zawwartu syahadah. Fataqbalu bi wad'i al-an ba'dama atqantun amana aw akhruj. Yakni la budda an yubayyina lahum. Ya. Ini pertanyaannya. Jadi si pegawai harus menyampaikan kepada pihak perusahaan bahwa dia masuk kerja dengan ijazah palsu. Sehingga perusahaan memiliki dua pilihan, yaitu menerima keadaan orang tersebut saat ini karena dia saat ini telah menguasai bidang yang dia tangani, atau pegawai tersebut keluar, atau pegawai tersebut pilih keluar. Dengan kata lain, si pegawai harus menjelaskan kepada tempat dia bekerja keadaan dirinya yang sebenarnya. Maka saya mengatakan, nah iya. Ya. Jadi sampaikan, atau dalam artian menjelaskan keadaan dirinya. Saya seperti itu, maksudnya nipu, ijazahnya palsu. Ya, padahal saya bukan lulusan ini dan itu misalkan. Kalau lulusan mengatakan, oh faktornya masalah, antum lanjutkan saja, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya antum dipecat, ya sudah, itu konsekuensi. Ya. Ini yang masalahnya kalau dalam artian ijazah itu memang dipersyaratkan. Yang kedua, tindakan curang itu tidak berkaitan dengan syarat utama kerja. Dia berbuat curang, tetapi jamaah tidak berkaitan dengan syarat utamanya. Kalau perusahaan dia cari pegawai, ada syarat utamanya, tapi dia curangnya bukan dengan sesuatu yang terkait dengan syarat utamanya. Dia curang. Tapi curangnya beda. Ya. Sebagaimana hal ini pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz, beliau mengatakan,
Ada orang yang mendapat pekerjaan dengan menggunakan ijazah sekolah, sementara dulu dia menipu ketika ujian untuk mendapatkan ijazah ini. Namun sekarang dia bekerja dengan sangat bagus dan mendapat dengan mandat dari atasannya. Apakah gajinya halal atau haram? Saya mengatakan la haraj. Insyaallah alaihi taubah ila Allah mimma jara minal ghish. Wa huwa idza kana qa'iman bil amali kana kama yanbaghi falah haraj alaihi min jihati kasbihi. Lakinnahu akhta' fil ghish asabiq wa alaihi taubatu ila Allah min dzalika. Kata Syekh, tidak masalah dengan gajinya, insyaallah. Dia wajib bertobat kepada Allah terhadap dosa penipuan yang telah dia lakukan. Dan jika dia bisa bekerja dengan baik, tidak masalah dengan kerja yang dia lakukan. Hanya saja dia berdosa karena penipuan yang dia lakukan di masa silam. Dan dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau penipuannya tidak terkait dengan syarat utama, maka tidak masalah. Tidak masalah. Di kesempatan yang lain beliau ditanya tentang status kehalalan gajinya. Maka jawaban beliau, alaihi taubatu ilallahi jalla wa ala mimma fa'ala wa nada wa ammal wadhifatu fa sahihatun wa ma akhadahu sahihun madama yu'addil muhimmatan allati usnitat ilaihi wa yakumu biha walhamdulillahi walakin kama qulna alaihi at-taubatu ilallahi min hadzal amali sayyi al-munkar. Kewajibannya adalah bertobat dan menyesali perbuatannya, sementara pekerjaannya sah dan gaji yang dia ambil juga sah selama dia bisa melaksanakan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya. Namun sebagaimana yang tadi saya sampaikan, dia wajib bertobat kepada Allah dari perbuatan buruknya. Ini fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu jalla ya, atau kama qala. Jadi jamaah sekalian, kalau memang kecurangannya tidak terkait dengan syarat utama, maka tidak masalah. Ya. Dari fatwa kedua ulama di atas, kami menyimpulkan bahwa fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin yang menyarankan untuk melapor ke pihak HRD, ya, hal ini terkait ijazah palsunya. Ini dipahami karena keberadaan ijazah itu merupakan syarat utama dari pihak perusahaan. Sementara fatwa Syekh Ibnu Baz yang tidak mempermasalahkannya selama yang bersangkutan bisa bekerja dengan maksimal, ini dipahami karena keberadaan ijazah itu bukan syarat utama bagi perusahaan. Sehingga yang lebih diperhatikan pihak perusahaan adalah kemampuannya bukan ijazahnya. Jadi memang yang diperhatikan perusahaan bukan apa ijazahnya, tetapi apa kemampuannya. Maka kalau seperti ini tidak masalah. Ya. Nah, sehingga jamaah sekalian memang ya harus kalau misalkan pernah seperti itu, coba tanyakan lagi apakah ijazahnya dulu itu syarat utama atau tidak. Kalau syarat utama, ya sudah lapor. Oh, maafan ya, dulu saya nipu, ijazahnya palsu. Ya. Kalau ternyata misalkan kebetulan HRD-nya temannya, yaudah nggak apa-apa, untuk udah alhamdulillah coba selesai ya. Tapi kalau misalkan disuruh keluar, ya keluar saja, cari yang lain, nggak masalah, cari yang lain. Catatan, perlu dibedakan antara orang yang berkasus dengan orang yang belum berkasus. Fatwa dari ulama di atas berkaitan dengan orang yang memiliki kasus pelanggaran di masa silam. Lalu dia ingin menyelesaikan kasus itu. Kemudian para ulama memberikan solusi sebagaimana yang mereka fatwakan. Karena itu fatwa ini tidak boleh dipahami sebagai ajakan untuk berkasus. Karena ada fatwa mengatakan apa? Nggak masalah. Akhirnya apa? Yaudah, nanti ke ujian nyontek saja, nggak masalah. Kan nggak masalah. Ya, ini bukan seperti itu masalahnya. Sehingga jika ada orang yang menyimpulkan berarti kita boleh menggunakan ijazah palsu untuk daftar kerja, ini jelas kesimpulan yang salah. Menggunakan ijazah palsu untuk daftar kerja jelas dilarang. Dan bagi yang belum memiliki kasus, tidak boleh secara sengaja melakukan penipuan itu. Ustaz, kalau sudah terlanjur nyontek gimana? Dipakai nggak ijazahnya? Nggak perlu, jangan. Antum nggak perlu pakai ijazahnya. Ya, atau kalau
ingin lamar pakai ijazah antum, sampaikan pas lamar. Pak, mohon maaf nih, ijazahnya dulu ada nilai nyontek. Pas kerjaan mengerjakan tugas harian, saya nyontek teman saya. Ini semua aja mas kalian. PR rumah, nyontek tidak, yang ngerjakan siapa. Ini nanti berkaitan semua. Semester berapa nyontek? Apa antum murni semua aja mas? Kalau nggak murni, ya nyontek, palsu sama. Isinya palsu. Nah kalau antum masuk kerja, disyaratkan ijazah tersebut misalkan, sampaikan. Tapi kalau tidak disyaratkan ijazahnya, tapi keahliannya, afadul, nggak masalah. Nah sehingga sampaikan saja. Ya, sampaikan secara baik, ya, agar apa? Gaji antum nggak ada masalah cuma. Daripada jadi pikiran ya, nggak seberapa, sama-sama juga capek, ujung-ujungnya apa? Nah untuk pindah jam, ujung-ujungnya ya, haram dan neraka. Itu kan masalah. Nah, sehingga sampaikan, apa salahnya sampaikan. Daripada nanti di akhirat berat zaman kalian. Ya itu berat. Dunia masih muda, mungkin sekedar malu dengan HRD. Tapi kelak di akhirat jemaah, kalau tidak segera ya, bertobat sekarang di dunia, mau begini. Berat penanggung jawaban. Jangankan harta yang saya puluhan juta, 1.000, 2.000 itu saja, itu berat penanggung jawabannya jemaah. Kalau itu harta haram, maka sampaikan baik-baik. Ya, agar ya, gaji kita halal dan barokah. Seperti wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian ya mas Adian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab, dipersilakan. Mungkin kita sampai pada sesi barangkali ada jemaah dari Iwan yang ingin bertanya secara aktif, dipersilakan. Pertanyaan bisa sesuai dengan tema maupun di luar tema. Silakan. Ada pertanyaan? Apa maksud ini pertanyaan? Apabila kita melaksanakan perjalanan dinas, di mana dapat biaya dengan negara, namun perjalanan kita diberi uang saku dari kantor yang kita datangi. Sedangkan apabila kita tidak menerima, kita akan dianggap ekstrim. Apa yang harus kita berbuat agar tidak menjadi sistem keseluruhan? Ya, jamaah sekalian. Hadayatul ummal kulun. Ya. Rasulullah beliau bersabda, hadiah untuk pekerja yang sudah menerima gaji itu termasuk khianat. Nah itu nggak boleh jemaah. Dia sudah bekerja di mungkin instansi yang lain ya. Kemudian dapat tugas kunjungan ke instansi B misalkan. Ternyata dari instansi B dapat dapat hadiah. Dan itu nggak resmi dari negara misalkan. Maka ini nggak boleh. Secara hukum kenegaraan jamaah sekalian itu dibolehkan tidak? Nggak boleh. Apa namanya jamaah? Ya, sahih. Itu nggak boleh. Ya. Sehingga tidak boleh diterima. Kalau diterima, ya sudah, itu khianat. Kalau nggak terima jamaah, nggak enak. Jadi lebih baik milih bareng-bareng masuk neraka. Gimana? Harusnya kita punya pilihan. Satu tim, mereka itu ngajak masuk neraka. Apakah kita kira-kira jamaah kita tetap mau? Jangan mau. Jangan mau jamaah. Kita harus punya prinsip. Ya. Dipaksa pun jangan mau. Karena ini haram. Barang haram itu janganlah khairu fi, yang ada kebaikannya. Kalau diambil justru beban. Harus dikeluarkan, kembalikan ke negara. Ya, artinya kalau misalkan sudah diambil, kembalikan ke negara. Bagaimana? Salurkan untuk fasilitas umum, atau misalkan kalau di kantornya ada kerusakan komputer dan sebagainya, belikan perbaikan komputer, dan ini milik negara, tidak masalah. Atau WC di kantor, perbaikan dari situ, lampunya dari situ. Ini kembali ke negara, boleh.
Tapi dimanfaatkan pribadi jangan, nggak boleh. Atau kasih ke fakir miskin, boleh, silakan. Karena itu jamaah sekalian gis ya, atau dalam artian khianat, uang khianat, penipuan. Ya. Sehingga tidak boleh diterima. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kemudian dan pola nasihat ya. Karena pengen bisa untuk tapi orang tua masih punya utang di mana-mana. Dan orang tua bapak atau bapak sebenarnya kalau mau melunasi hutangnya mampu. Tapi ibu kalau butuh uang, sang bapak selalu menyuruh ibu butuh utang lagi. Tapi bapak sebenarnya punya harta warisan yang cukup lumayan. Tapi untuk melunasinya masih berpikir. Karena saya menasihati beliau, karena sebaiknya bagaimana ya, yang kepingin umroh ini, karena sebagai anak juga selalu ingin membantu orang tua. Karena jadi udah bagaimana selalu tadi. Ya jamaah sekalian, seorang anak kalau melihat orang tuanya dalam kondisi kesulitan dibantu. Orang tua dalam artian tadi disebutkan punya utang. Kalau anak punya kelebihan, bantu orang tua. Kalau dalam artian orang tua hakikatnya mampu untuk membayar, tapi agak berat ya untuk menjual warisannya, ya sampaikan baik-baik. Sampaikan apalagi kalau sudah kaitannya dengan akhirat. Mungkin anak perlu bicara ya di waktu yang tepat dengan bahasa yang baik. Mudah-mudahan orang tua menerima. Ya. Karena hutang itu bukan sesuatu yang remeh jamaah. Bahkan kalau misalkan meninggal belum diselesaikan, ini bisa menjadi ya penghalang seorang masuk surga. Sehingga boleh disampaikan baik-baik. Nah, apalagi dia punya harta untuk membayar. Nah, sehingga kalau misalkan bisa dengan di dalam artian berikan pengertian, kemudian mau menjual hartanya, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan kok agak sulit, ya misalkan, dan anak bisa bantu, bisa bantu. Tapi dia pengen umrah, gimana jemaah? Ia berangkat umroh silakan, tidak masalah. Tetapi kalau ada sedikit bantu uang, kasih untuk membantu orang tua. Ya karena bil walidain juga hukumnya apa? Wajib. Ya umroh wajib tidak jamaah. Sedang mendapatnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Jadi artinya kalau dia sudah mampu berangkat. Ya. Kalau dalam artian belum pernah umroh sama sekali, maka dia wajib berangkat menurut sebagian ulama. Menurut sebagian yang lain sunnah. Nah, sehingga artinya tetap berangkat, tapi sisihkan sebagian uang untuk orang tuanya untuk membayar utang seperti itu. Sambil diingatkan baik-baik agar segera dilunasi dari harta yang tadi disebutkan, ya mungkin dari warisan ataupun yang lainnya seperti itu. Wallahu a'lam. Gimana yang buat saya? Ya, betul. Bagaimana cara bertobat orang pensiunan berhutang sementara dia masih punya pensiunan yang ditimpas dia punya? Bagaimana tobat dari pensiunan bank? Tadi sudah selesai. Maka ini perlu dijawab dulu. Dulu pas kerja itu tahu hukumnya tidak. Kalau dalam artian dulu nggak tahu hukumnya, kemudian sudah pensiun, baru tahu, oh ternyata kerja di bank tidak dibolehkan. Maka gaji dulu halal, aset yang sudah didapatkan halal semuanya. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Gajinya bagaimana jamaah sekalian? Ya. Gajinya walau alam jamaah, karena gaji itu biasanya potongan dari pensiun itu potongan dari gaji. Kalau dulu misalkan dia nggak tahu pendapat yang tepat, berarti pensiun itu apa? Halal, karena itu dari gajinya dia. Tapi kalau bukan di potongannya, maka ini kembali kepada apa? Hadiah dari bank seperti itu. Kalau dia punya rekening di situ ya, berarti termasuk riba. Tapi kalau tidak punya, ini murni hadiah. Nanti Islam mendapat apa hukumnya?
Dan sudah pernah kita jelaskan, hadiah dari seorang yang pendapatannya haram, kalau bukan dalam artian haram secara zatnya atau haram karena didapatkan dengan cara paksa. Nah, kalau sudah berpindah dengan cara yang halal, itu menjadi halal. Itu yang tepat. Itu yang tepat. Jadi ini perlu tanyakan apakah dia sudah tahu hukumnya atau tidak. Ya. Tapi kalau dia sudah tahu hukumnya, jelas ya, semuanya didapatkan haram. Harus dibebaskan. Harus dibebaskan. Termasuk ya gajinya sama. Pensiunnya sama, haram. Kalau dia sudah tahu hukumnya seperti itu. Kecuali kalau dia miskin, boleh diambil. Silakan, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian saya masuk PNS dengan cara memudahkan umur di KTP. Buat orang lebih muda dari umur sebenarnya. Bagaimana hukumnya yang demikian? Yang apa tidak saya? Jawabannya ini curang jamaah. Nah, mengatakan apa tadi? Man qassa falaysa minni. Jadi barang siapa yang menipu, curang, bukan bagian dariku. Tidak berada di atas ajaran Nabi jamaah. Sehingga kewajiban dia datangi HRD, sampaikan dulu pas masuknya apa? Ya, nipu umur. Kalau kata HRD-nya, oh enggak masalah ya. Enggak masalah, antum kerja saja yang baik. Alhamdulillah selesai. Ya. Tapi HRD sudah meninggal, sudah pensiun. Sekarang antum datangi orangnya, kemudian tanya baik-baik, tapi antum jangan kasih hadiah dulu ya. Kasih hadiah, dia mau mencat antum apa? Jadi nggak enak. Jadi antum benar-benar murni datang, sampaikan baik-baik, terus tunggu hasilnya. Ya, tunggu hasilnya seperti itu. Ya, apapun hasilnya harus diterima. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kalau kami CNS di Palembang nggak ada HRD, terus dia apa? Bisa penempatan atau dulu pas masuknya lewat mana? Dulu yang terima siapa? Terima. Bagian penerimaan pegawai siapa? PNS nggak ada yang terima, masuk sendiri. Iya, datangi orangnya itu, datangi orangnya yang dulu terima pegawai. Kalau sekarang kita datangi orangnya. Atau kalau ada PNS ujian, yang terima itu siapa? Datangi pihak itu. Nggak berat. Sekarang ada HP jemaah. Ada HP, telepon saja. Assalamualaikum, ana Fulan bin Fulan. Kalau ada misalnya ASN kan ada nomornya kan, nomor sekian. Dulu pas lamarnya curang umur, gimana Pak? Ya. Apakah saya dibolehkan tetap bekerja atau saya harus mundurkan diri? Tanya baik-baik. Apapun hasilnya harus terima seperti itu. Mudah insyaallah. Wallahu a'lam. Daripada kalau di akhirat lebih sulit. Wallahu a'lam. Kalau memudahkan umur berarti memang disyaratkan kan? Ya, berarti syarat utama itu. Umurnya harus sekian. Kalau bukan syarat utama tidak masalah. Tetapi kalau itu disyaratkan berarti memang ya tidak boleh. Kalau memang tidak terpenuhi syaratnya seperti itu. Wallahu a'lam. Dan berikutnya, apakah mengganti isi dari surat seperti SK yang masa hadisnya berlaku tidak ada lagi hadisnya berlaku, kemudian keterangan berdomisi keterangan sosial dirubah, hal ini termasuk curang dan dosa. Ya jamaah sekalian, anak tanya ke antum, itu curang nggak? Curang sama. SKCK itu emang ada masa berlakunya. Kalau habis, buat baru. Kalau lama kemudian dirubah sendiri, nyaman curang. Orang paham ini curang. Ya. Kalau itu jamaah sekalian dijadikan syarat utama nggak boleh. Tapi kalau tidak, insyaallah nggak ada masalah. Nggak ada masalah dengan apa? Gajinya. Sehingga yang paling hati-hati apakah itu menjadi syarat utama dan tidaknya. Kalau ingin lega, ya sudah, sampaikan saja baik-baik. Sampaikan saja baik-baik seperti itu. Dan biasanya SKCK itu syarat utama tidak, Jam? Syarat utama tidak SKCK. Hah? Enggak ya?
Enggak syarat utama. Kalau tidak syarat utama, alhamdulillah. Antum insyaallah halal gajinya. Selesai jamaah. Ya. Tapi kayaknya memang bukan syarat utama. Bukan syarat utama seperti itu. Ya. Sehingga kalau fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz beliau mengatakan tidak masalah. Syarat gajinya halal, lanjutkan saja kerjanya. Yang penting apa? Kerjanya yang baik. Ya jangan males-malesan seperti itu. Kalau bukan syarat utama, wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya dari awal, Ustaz, bagaimana untuk seorang perempuan yang seharusnya lakukan apabila memiliki cita-cita ingin menjadi istri dan ibu yang baik yang tinggal di rumah? Bagaimana bila orang tuanya merasa telah menyekolahkan hingga sarjana dengan berbagai perguruan? Saya ingin membahagiakan orang tua saya dan semua ditinggalnya. Ingin membahagiakan orang tua biar apa? Anaknya tetap kerja. Ya, jadi dari rumah yang baik dan tinggal di rumah. Ya gini aja masalahnya, kalau mungkin dia belum menikah, mungkin sah-sah saja dia bekerja dengan catatan apa? Tidak melanggar syariat, ya, tidak ikhtilat dan sebagainya. Silakan, ada masalah. Tapi kalau sampai ikhtilat kemudian buka auratnya, ya, apalagi gajinya haram, misalkan apa kerjanya haram, itu nggak boleh. Tapi kalau mubah, tidak melanggar syariat, silakan, nggak masalah. Tapi kalau sudah nikah, ya harus taat suami. Suami katakan, kamu nggak usah bekerja, saya sudah mencukupi kamu misalkan. Ya selesai. Ya. Karena kalaupun misalkan sudah nikah kemudian tetap bekerja, ujung-ujungnya uangnya jarang, ya. Jarang dikasih ke orang tuanya. Ya mungkin sebagian ada. Ya. Tapi biasanya akhirnya untuk diri sendiri. Nah sehingga kalau sudah nikah ya selesai urusan apa? Urusan rumah tangganya, dalam artian ya, nanti seorang istri harus taat kepada suaminya. Kalau suami mengizinkan kerja silakan, kalau tidak nggak boleh. Dan taat kepada suami lebih diutamakan. Nah sehingga kalau sudah bekerja, sudah nikah, maka minta izin kepada suami boleh atau tidaknya. Tapi kalau belum menikah ya silakan boleh. Selagi pekerjaannya tidak melanggar syariat seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Dari Iwan, ada yang mau tanya lagi? Bagaimana cara mengetahui penipuan lawan kerja? Bagaimana cara agar kita tidak tertipu lawan kerja pada saat kita mencari kerja? Wallahu a'lam jam. Ini yang masalahnya wallahu a'lam. Ini butuh orang-orang yang paham. Ya. Tapi kalau dalam artian ingin terhindar dari berbagai macam keburukan, ya berlindung saja kepada Allah. Ya. Jaga zikir pagi petang, insya Allah dijaga oleh Allah. Ya. Tapi bagaimana iklan-iklan yang palsu dan tidaknya, ini mungkin biar tentu yang paham. Ya. Kalau kita nggak paham ya masalahnya. Ya. Sehingga artinya banyak berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian jaga zikir-zikir. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita dijaga oleh Allah. Karena ketika dijaga oleh Allah itu bukan dalam artian dijaga dari gangguan setan saja atau jin saja, tapi semuanya, binatang ya berbisa, dari gangguan manusia, termasuk penipuan ketika bertransaksi, ketika cari lowongan kerja, itu caranya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah al-Musa. Ya, satu lagi kalau ada. Sebenarnya bagaimana tentang sistem bikin barang. Kebetulan kami memproduksi sendiri barang dan menggunakan sendiri. Jadi setelah transfer DP baru kami proses pemesanan. Dia pembuat kan? Boleh nama masalah. Ini namanya jual beli istisna. Jadi jual beli istisna itu jual beli dengan pembuat. Maka boleh dengan DP. Ya, nama masalah.
Beda kalau salam. Salam itu apa? Harus kontan semua. Kalau jual beli istisna enggak. DP pun dibolehkan. Nanti baru apa? Dibuat. Tapi ingat ya, ini akadnya dengan apa? Pembuat. Contoh penjahit, itu boleh. Pembuat kue, itu boleh. Tapi kalau bukan dengan pembuatnya itu nggak boleh. Yang boleh pakainya akad salam. Nanti baru dia cari. Tapi kalau dengan pembuat boleh dengan akad istisna. Namanya istisna. Sona itu artinya apa? Membuat. Nah, sehingga DP pun tidak masalah. DP pun tidak masalah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, demikian ya Mas Alian, mudah-mudahan kajian di kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.